Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai sumber daya alam tanah. Sumber daya alam berupa tanah merupakan suatu unsur abiotik dalam lingkungan. Mengapa demikian? Karena tanah termasuk unsur yang terdapat dalam lingkungan hidup untuk media berlangsungnya kehidupan. Tanah berasal dari hasil pelapukan batuan yang berada di lapisan atas kerak bumi. Tingkat kesuburan yang dimiliki tanah berbeda-beda di setiap daerah, dan kesuburan tersebut dapat berkurang bahkan habis apabila tidak dijaga kelestariannya. Tanah memiliki banyak manfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, misalnya memenuhi kebutuhan pangan atau sebagai lahan bercocok tanam. Untuk pembangunan lahan, pemukiman, jalan, dan bangunan lainnya berdiri di atas tanah dan membutuhkan tanah. Sayangnya, pemanfaatan tersebut juga meningkatkan pencemaran yang terjadi pada sumber daya tanah. Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 menyebutkan pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain dalam lingkungan. Tanah yang digunakan untuk pertanian rentan mengalami pencemaran akibat aktivitas manusia seperti industri, rumah tangga, pertambangan, pertanian, dan lain-lain. Pencemaran pada tanah pertanian merupakan salah satu yang menghasilkan masalah serius di masyarakat, karena hal ini akan mempengaruhi kualitas produk makanan yang akan dikonsumsi oleh manusia. Salah satu komponen pencemar tanah pertanian yang berbahaya adalah logam berat, karena sifatnya yang tidak dapat terurai atau non-degradable, tetap stabil dalam waktu yang cukup lama dan beracun bagi makhluk hidup meskipun dalam konsentrasi rendah. Beberapa jenis logam berat yang merupakan bahan pencemar tanah adalah timbal, kromium, arsenik, seng, kadmium, tembaga, merkuri, dan nikel. Faktor pencemaran tanah terdiri dari 1. Limbah domestik, 2. Limbah industri, 3. Limbah pertanian. Limbah domestik. Limbah domestik yang bisa menyebabkan pencemaran tanah bisa berasal dari daerah, pemukiman penduduk, perdagangan atau pasar, tempat usaha hotel, kelembagaan misalnya kantor-kantor pemerintah dan swasta, dan bisa berupa limbah padat dan cair. 2. Limbah industri. Limbah industri yang bisa menyebabkan pencemaran tanah berasal dari daerah pabrik, manufaktur, industri kecil, industri perumahan, lalu bisa berupa limbah padat dan limbah cair. Lalu untuk limbah padat, misalnya sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, plywood, lalu pengawetan buah, ikan, daging, dan lain-lainnya. Limbah cair adalah hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya sisa-sisa pengelolaan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya, seperti tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan boron adalah zat hasil dari proses industri pelapisan logam. 3. Limbah pertanian. Limbah pertanian bisa menyebabkan pencemaran tanah berasal dari sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman. Misalnya pupuk urea, pestisida, pemberantas hama tanaman, misalnya DDT. Berikutnya adalah dampak pencemaran tanah. Yang pertama, pada kesehatan. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Polutan berupa bahan kimia dapat menyebabkan kerusakan otak, kerusakan ginjal, kerusakan hati, gangguan pada saraf otot, serta penurunan sistem saraf pusat. Pada dosis yang besar, pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, pada ekosistem. Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun atau berbahaya bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme
dari mikroorganisme endemik dan arthropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya, bahkan dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan yang dapat memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Sampah anorganik tidak terbiodegradasi yang menyebabkan lapisan tanah tidak dapat ditembus oleh akar tanaman dan tidak tembus air, sehingga peresapan air dan mineral yang dapat menyuburkan tanah hilang dan jumlah organisme di dalam tanah pun akan berkurang. Akibatnya, tanaman sulit tumbuh bahkan mati karena tidak memperoleh makanan untuk berkembang. Dampak pada pertanian, terutama perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Selanjutnya, cara penanganan pencemaran tanah. Ada dua cara, yaitu yang pertama, remediasi dan bioremediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu, di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Yang kedua yaitu bioremediasi. Bioremediasi merupakan pengembangan dari bidang bioteknologi lingkungan dengan memanfaatkan proses biologi dalam mengendalikan pencemaran, membersihkan tanah dan air yang terkontaminasi oleh senyawa-senyawa kimia toksik atau beracun. Prinsip rekayasa digunakan untuk memaksimumkan reaksi metabolik mikroba yang diinginkan dalam pemulihan lingkungan yang tercemar. Kemudian, bagaimanakah kondisi pencemaran tanah di Indonesia? Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2019 mencatat sebanyak 2.200 desa menghadapi pencemaran tanah. Ribuan desa ini membutuhkan bantuan untuk mengatasi pencemaran dan meningkatkan kualitas tanahnya. BPS juga mendata bahwa berdasarkan indeks perilaku ketidakpedulian terhadap lingkungan hidup yang bernilai antara 0 sampai 1, nilai indeks bangsa Indonesia sebesar 0,51. Artinya, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih harus terus ditingkatkan. Terdapat beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran tanah. Yang pertama yaitu, sebelum dibuang ke tanah, senyawa sintetis sebaiknya diuraikan terlebih dahulu. Jika bisa didaur ulang, lakukanlah proses daur ulang. Yang kedua yaitu, dengan menumbuhkan kesadaran pada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, sampah dipisahkan menurut jenisnya. Kemudian yang keempat yaitu, jangan buang limbah deterjen ke tanah dan gunakanlah pestisida sesuai dosisnya. Keuntungan dan kerugian dari pemanfaatan sumber daya tanah di Indonesia. Keuntungan pertambangan bagi masyarakat sekitar. Yang pertama, terciptanya lapangan pekerjaan. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan masyarakat sekitar sungai atau lokasi sekitar aktivitas pertambangan. Yang keempat, meningkatnya pendapatan masyarakat maupun pemerintah daerah. Akan berkurangnya angka pengangguran pada wilayah tersebut. Lalu selanjutnya, kerugian pertambangan bagi masyarakat sekitar adalah yang pertama, aktivitas penambangan sungai dapat membuat potensi bencana yang terjadi di sekitar sungai menjadi meningkat. Lalu yang kedua, kenyamanan di lingkungan sekitar terganggu akibat aktivitas tersebut, yaitu karena media pengangkut pasir akan hilir mudik untuk mengangkut pasir. Lalu yang ketiga, terjadinya erosi atau pengikisan tanah di daerah sekitar pertambangan pasir.
selanjutnya, berikut ini adalah gambaran lokasi daerah pengrajin sangkar burung di Jember. Di sini terjadi beberapa dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, terjadi pengikisan tanah oleh air sungai. Yang kedua, pemanfaatan tanah sebagai media lahan proses produksi mengakibatkan tercemarnya tanah, yaitu aktivitas pewarnaan sangkar, pembakaran sampah dari proses pembuatan sangkar. Pemanfaatan tanah sebagai media untuk penumpukan sampah akan menimbulkan pencemaran tanah yang bersumber dari limbah rumah tangga, sampah pasar, sampah rumah sakit, dan lainnya. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Thanks for watching.